Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sugeng Rawuh in my channel. Dulurs-dulurs, perkenalkan nama saya Narendra Harjuno Indiarto Handoyo, NIM 2020 103 703 11064 dari kelas B. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai perkembangan bahasa pemrograman. Tapi perlu digarisbawahi, saya akan mengemas materi ini dengan suasana yang santai dan cocok bagi kalian kaum milenial. Ya, kembali lagi ke topik perkembangan bahasa pemrograman. Ya, kita bahas dulu pengertian dari bahasa pemrograman itu, teman-teman. Bahasa pemrograman adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Ya, saya akan memberikan gambaran, teman-teman. Jadi, yang menentukan yaitu seorang programmernya itu sendiri, teman-teman. Kemudian, data tersebut diolah oleh komputer. Jadi, tetap otaknya itu seorang programmer tersebut, teman-teman. Kita lanjutkan lagi, teman-teman ya. Sejarah dan generasi perkembangan bahasa pemrograman. Ya, tentu saja teman-teman. Bahasa pemrograman tidak lepas dari sejarah. Bahkan bahasa pemrograman ini memiliki sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Ya, kita mulai bahas satu persatu, teman-teman. Ya, sebelum 1940. Pada zaman ini terdapat bahasa pemrograman yang pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern. Iya, teman-teman, 1940 sudah muncul bahasa pemrograman, teman-teman. Iya, sudah sangat lama, sangat tua sekali, teman-teman. Artinya bahasa pemrograman ini lebih tua dari komputer itu sendiri. Ya, lanjut periode tahun 1940-an. Tahun 1940-an komputer bertenaga listrik dibuat untuk pertama kali, teman-teman, 1940-an ya, dengan kecepatan yang sangat terbatas, sayang itu, dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Gitu ya. Periode 1940-an, penggunaan bahasa assembly dirasa belum sempurna. Karena apa itu? Karena sulit untuk diimplementasikan. Mungkin sulit dimengerti pada masa itu. Ya, 1940-an ya, teman-teman ya. Ternyata bahasa ini juga sulit jika sang programmer ingin mengembangkan program buatannya. Ya, lanjut lagi, teman-teman ya. 1948. Pada tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah paper tentang bahasa pemrograman miliknya, yakni plan kalkul. Plan kalkul, teman-teman. Bagaimana bahasa tersebut tidak digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain. Ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada tahun 1940-an. Ya, antara lain yaitu, teman-teman, plan kalkul yang ditemukan tadi, Konrad Zuse 1943. Dua ada N-nya, coding system 1943, dan C10 atau C10 lah kalau orang Indonesia ngomongnya. Temukan 1949, teman-teman. Lanjut lagi ya. Periode 1950 sampai 1960. Mulai tahun 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern. Ini di garis bawah ya, teman-teman ya. Jadi cikal bakal bahasa pemrograman yang modern sekarang itu ya dimulai tahun 1950. Ini, teman-teman, yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Jadi ini gambaran urutan bahasa pemrograman dari periode 1951 sampai 1964. Lanjut aja, teman-teman ya.
Periode 1967 sampai 1978 ini menetapkan paradigma fundamental. Periode di antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh yang besar ke dalam perkembangan bahasa pemrograman. Ya, periode 1967 sampai 1978. Beberapa bahasa pemrograman berkembang dalam periode ini termasuk tadi itu Pascal 1970, Fortran 1970, C 1970, Smalltalk 1972, Prolog 1972 juga, ada ML tadi 1973, terakhir ada SQL 1978 teman-teman. Lanjut ya. Periode 1980-an, konsolidasi ini fokus ke konsolidasi modul sama performa ya. Ya, beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini termasuk ya tadi ada 1983, C++ 1983, Eiffel 1985, Perl 1987, FL atau Backus 1989 teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman ya. Lanjut lagi ke periode 1990-an. Bagi kebanyakan programmer, database tidak dapat dipungkiri bahwa era 1990-an merupakan era yang paling produktif semenjak bahasa programmer diciptakan. Mengapa demikian teman-teman? Karena banyak sekali bahasa pemrograman di tahun 1990-an ini yang dikembangkan. Lanjut lagi teman-teman ya. Periode 2000-an, ya, berapa bahasa pemrograman yang dikembangkan dalam periode ini? Yang pertama ada TCL, ATK, OCaml, Ruby, Microsoft VisualNet, VBNet, C++, NET, ASP.NET 2008, ya, Python 3.1, Java, 6JKD, JED, Java Beans, 2ME, JavaScript template, oleh Mambu, PHP Nuke, Joomla. Lanjut teman-teman ya. Dalam pemrograman ada 5 paradigma yang harus kalian ketahui. Yaitu 1. Pemrograman fungsional. Pemrograman jenis ini memiliki cara pandang dalam menyelesaikan suatu masalah pemrograman sebagai suatu komposisi fungsi yang memetakan masalah kejawaban yang diinginkan. Contohnya ya, list, Haskell, Scala, Scheme, tuh teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Kedua, pemrograman prosedural atau iteratif. Apa ya teman-teman ya? Nah, berbeda dengan pemrograman fungsional, pada pemrograman prosedural atau iteratif ini penggunaan atau user harus memberikan serangkaian perintah yang berurutan untuk menyesuaikan suatu masalah pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yaitu Pascal, C, PHP. Lanjut ya teman-teman ya. Ketiga, pemrograman berorientasi objek. Sesuai dengan namanya, pemrograman ini menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan berorientasi kepada objek. Bahasa pemrogramannya itu C++, Java, Smalltalk, PHP. Ini teman-teman ya. Yang keempat, pemrograman deklaratif, predikatif, atau logik. Untuk jenis pemrograman ini, suatu masalah dianggap sebagai pekerjaan komputer yang dilakukan melalui sebuah inferensi terhadap fakta yang ada. Contoh bahasa pemrogramannya itu Prolog, teman-teman. Lanjut lagi ya. Kelima, yang terakhir, paradigma konkuren. Dalam paradigma ini, programmer tidak lagi berpikir sekuensial, melainkan harus menangani komunikasi dan sinkronisasi antar teks, teman-teman. Lanjut ya.
Ya, platform. Bahasa pemrograman berdasarkan platformnya teman-teman. Saya beri contoh 3 nih, contoh berdasarkan web, desktop, dan mobile. Pertama kita bahas yaitu web. Fungsi bahasa pemrograman untuk website. Pemrograman website terkenal dengan MVC, yaitu Model View Controller, MVC, yang memisahkan proses pada pengembangan website. Ya, contohnya ini ya, macam-macam bahasa pemrograman dan contohnya. Lanjut, kedua, desktop. Platform berdasarkan desktop ya. Beberapa bahasa pemrograman berdasarkan desktop itu sebagai berikut teman-teman. Pertama Java. Selanjutnya ada C lagi ya. Nah, C++. Lanjut lagi ya DLP. Lanjut lagi teman-teman. Ya, sekarang yang terakhir berdasarkan mobile. Berikut ringkasan bahasa-bahasa pemrograman yang dapat dipakai untuk membuat aplikasi mobile. Sama Android ini teman, Android. HP yang kita pakai itu Android. Pertama itu Java yang digunakan teman-teman. Menurut TOB Index, Java merupakan bahasa pemrograman paling populer pada bulan Juni 2017. Kita tanya aja itu. Karena anggotanya banyak. Lanjut lagi, yaitu ada Kotlin. Kotlin merupakan bahasa yang didesain dan dikembangkan oleh JetBrains, perusahaan asal Ceko itu, yang mengembangkan berbagai ide populer seperti IntelliJ IDEA, Pcam, RubyMine, PHP Storm, dan lain-lain. Ya, untuk iOS ini teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan iPhone biasanya ini ya, dia menggunakan bahasa pemrograman Swift. Jika kalian ingin mengembangkan aplikasi untuk iOS, sistem operasi untuk iPhone dan iPad, maka Swift merupakan opsi yang akan kalian pilih. Ya, lanjut lagi, ada itu selain Swift ada Objective-C. Sebelum adanya Swift, Objective-C merupakan bahasa yang dipakai untuk iOS. Ya, ada juga untuk cross platform. Dia itu bisa menggunakan bahasa sangat banyak teman-teman. Mungkin yang jarang terdengar oleh kita yaitu TypeScript. Nah, TypeScript ini adalah superset dari JavaScript yang menawarkan keamanan lebih lewat opsi static typing. Ya, teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya berikan. Ya, saya mendapatkan informasi ini melalui buku-buku yang saya baca dan sumbernya salah satu contohnya yaitu dari website-website di sini teman-teman. Jika teman-teman kurang puas dengan pemaparan saya, teman-teman bisa membuka web-web ini teman-teman. Web-webnya nanti teman-teman cari, searching. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.